Halo para Vitus Mania dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Arif bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Salam Olahraga. Oke para Vitus Mania, selama 5 menit ke depan saya akan menemani Anda ya tentunya dalam program Salam Olahraga, di mana program ini memberikan informasi, edukasi, motivasi seputar dunia fitness atau kebugaran. Vitus Mania pada tema hari ini membakar lemak dengan latihan aerobik. Kegiatan aerobik atau juga dikenal dengan nama latihan kardiovaskular, yaitu kegiatan yang menggunakan oksigen untuk melatih kekuatan jantung. Aerobik membakar lemak. Aerobik adalah satu-satunya aktivitas yang saat dilakukan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Akan tetapi diperlukan waktu setidaknya 20 menit latihan aerobik bagi tubuh untuk memulai mengambil lemak sebagai sumber energinya. Untuk 20 menit pertama, kegiatan aerobik tubuh masih menggunakan cadangan gula yang masih tersedia di dalam organ hati dan otot. Proses penggunaan gula dan lemak dalam aktivitas aerobik bisa diilustrasikan dalam grafik seperti ini. Dengan sistem penggunaan energi seperti ini, akan lebih disarankan agar cadangan energi gula pada 20 menit pertama tidak digunakan dalam aktivitas aerobik, melainkan digunakan pada aktivitas dengan sumber energi gula sebagaimana mestinya, yaitu latihan beban. Dengan melakukan latihan beban terlebih dahulu sebelum latihan aerobik, tubuh bisa memanfaatkan energi gula secara optimal, sehingga pada saat melakukan aerobik tubuh sudah menggunakan lemak sebagai sumber energi utama pada menit pertamanya. Terjadinya pembakaran lemak. Pembakaran lemak pada aerobik baru terjadi setelah memasuki 20 menit latihan. Sistem penggunaan energi ini memberitahukan bahwa pembakaran lemak hanya terjadi apabila terjadi pengosongan cadangan energi gula dalam darah. 20 menit pertama kegiatan olahraga adalah waktu yang diperlukan tubuh untuk mengosongkan energi gula tersebut, sehingga tubuh mulai menggunakan lemak pada menit ke-21. Macam-macam kegiatan aerobik. Asosiasi terhadap istilah aerobik adalah kegiatan senam bersama yang dilakukan dalam suatu ruangan yang penuh cermin. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Istilah untuk aerobik adalah istilah untuk seluruh kegiatan tubuh yang dijalankan untuk waktu pengulangan yang lebih lama dengan intensitas yang relatif rendah. Pada saat tubuh melakukan kegiatan seperti itulah tubuh menggunakan oksigen secara baik, sehingga diberi nama aero yang artinya udara dan bios yang artinya hidup. Latihan aerobik bisa dibagi menjadi dua kategori besar, yakni outdoor dan indoor. Latihan outdoor atau luar ruangan. Kegiatan aerobik ini termasuk salah satu kegiatan aerobik paling populer. Olahraga bermain seperti bola basket, voli, bulu tangkis adalah jenis kegiatan aerobik di luar ruangan. Bentuk lain dari aktivitas aerobik luar ruangan adalah bersepeda, jogging, termasuk berenang. Indoor atau dalam ruangan. Kegiatan aerobik dalam ruangan merupakan variasi dan perluasan dan kegiatan aerobik luar ruangan perkembangan pusat kehidupan di kota besar yang disertai dengan peningkatan polusi, membuat semakin sempit lahan untuk melakukan aktivitas aerobik di luar ruangan. Menyadari kebutuhan tersebut mendorong beberapa individu dan perusahaan untuk mengembangkan produk-produk yang memungkinkan banyak orang untuk melakukan latihan kardio di tempat tertutup. Maka dibuatlah perangkat latihan aerobik seperti treadmill, stepper, dan sepeda statis. Para Vitus Mania, bagaimana saat terbaik melakukan aerobik? Tadi sudah dijelaskan di awal, salah satu saat terbaik untuk melakukan latihan aerobik yaitu sesudah latihan beban. Intinya, saat cadangan gula dalam darah rendah adalah saat yang ideal untuk melakukan aktivitas kardiovaskular atau aerobik. Waktu selain setelah latihan beban adalah pada pagi hari saat perut kosong atau sebelum sarapan. Pada saat baru bangun pagi, kadar gula dalam darah dalam kondisi rendah sehingga memungkinkan pembakar lemak untuk segera terjadi.
Tasmania, berikut manfaat dari latihan aerobik. 1. Membakar lemak tubuh. Latihan aerobik menggunakan lemak tubuh sebagai sumber energi utamanya, sehingga sangat efektif dalam menurunkan kadar lemak tubuh sampai batas normal. Kedua, mengurangi stres. Endorfin adalah suatu enzim yang dapat meningkatkan semangat, perasaan rileks, dan kenikmatan seperti morfin yang hanya diproduksi di dalam otak. Saat melakukan aktivitas aerobik, tubuh secara alamiah memproduksi hormon tersebut sehingga membantu dalam meredam stres emosional dan mental. 3. Mencegah sakit pinggang. 80% dari kasus nyeri pinggang ditemukan para dokter sering disebabkan karena kurangnya latihan fisik secara teratur. Latihan aerobik secara teratur akan mencegah terjadinya nyeri dan pada pinggang. 4. Melancarkan peredaran darah. Aliran darah yang lancar dapat mengoptimalkan penyeluruh nutrisi dan oksigen ke seluruh organ tubuh, sehingga organ-organ tubuh dapat meningkatkan fungsinya dengan optimal. Aliran darah yang lebih baik ini juga mendukung pemulihan latihan dan pertumbuhan otot yang lebih cepat, memperlancar proses pengiriman asam amino untuk memulihkan otot-otot yang dilatih, dan proses pengiriman oksigen ke otak dan sistem syaraf pusat agar bisa pulih dari stres dari latihan dengan lebih baik. 3. Osteoporosis. Bertambahnya usia dan ketidakaktifan fisik merupakan kombinasi yang berbahaya, terutama bagi wanita. Berkurangnya mineral, tulang, dan gejala osteoporosis dimulai sejak umur 30 tahun dan menjadi semakin serius setelah menopause. Asupan kalsium memang membantu, tetapi akan lebih optimal jika dibagi dengan olahraga. Meningkatkan aliran darah dapat mengoptimalkan penyerapan mineral ke dalam tulang sehingga dapat meningkatkan dan menjaga kepadatan tulang. 7. Menjaga penuaan dini. Bagi individu yang tidak berolahraga, terjadi penurunan kebugaran 8-10% per dekade. Bagi yang rutin, latihan aerobik dapat menghambat penurunan tersebut 4-5% per dekade atau 2 kali lebih lambat dari proses penuaannya. 8. Meningkatkan kekuatan kardiovaskular, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dan kebugaran. Dengan latihan aerobik, kemampuan jantung memompa darah dapat bertambah. Bertambahnya kekuatan jantung dapat meringankan kerja jantung itu sendiri dan terpeliharanya kesehatan jantung. Semakin kuat otot jantung seiring dengan bertambahnya volume darah yang dipompa, sehingga dengan sekali berjinus jantung dapat memompa darah dengan jumlah yang lebih banyak. Itulah sebabnya mengapa orang yang tidak latihan atau olahraga lebih mudah letih saat beraktivitas, karena denyut jantung bekerja lebih keras. Di samping itu juga aerobik menggunakan oksigen dalam membentuk energinya, maka otot paru-paru juga ikut terlatih agar dapat mengembangkan lebih besar lagi sehingga penyerapan oksigen bisa lebih banyak dan sistem pernafasan lebih baik lagi. Jadi aerobik dapat meningkatkan kebugaran dalam waktu meningkatnya kemampuan untuk menghirup, menyalurkan, dan memanfaatkan oksigen. Tasmania